Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Perekonomian Indonesia bersama dengan dosen kita Pak Moko. Pak Moko. Ya, kalau kemarin kita keputus ya sampai bercerita tentang pelita 1, pelita 2, pelita 3. Ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Monggo Pak Moko. Ya, baiklah. Kita lanjutkan ke masih pemerintahan Orde Baru tapi untuk pelita 3. Pelita 4. Pelita 4 ya. Pelita 4. Ini pelita 4. Ya, ini kita lihat pada masa berarti pelita 4 ini tahun 2000 84 tahun, ya 84 sampai 89. 89. Nah, ini ya, saya baru lahir ini. Pada masa ini terkenal dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Apa itu, Pak? Ya. Jadi deregulasi itu regulasi itu aturan. Aturan, kalau D itu berarti awalan yang berarti meniadakan. Jadi meniadakan aturan itu maksudnya bukan berarti tanpa aturan, tetapi aturan itu dilonggarkan. Aturannya dilonggarkan ya. Diberi kelonggaran. Jadi aturan-aturan yang menghambat pembangunan ekonomi atau menghambat investasi dan sebagainya itu dilonggarkan. Biar semakin banyak investasi. Untuk mendorong investasi. Begitu juga kalau debirokratisasi ini kalau deregulasi itu pelonggaran kebijakan atau aturan, kalau debirokratisasi itu pelonggaran perizinan. Jadi birokrasi itu lebih ke perizinan ya. Birokrasi itu kan izin. Jadi kalau dulu itu misalnya untuk mengurus izin investasi itu melalui 10 meja, cukup sekarang melalui 3 meja atau bahkan cuma 2 meja aja. Dan waktunya lebih cepat. Kalau dulu bisa seminggu mungkin cuma sehari sudah selesai. Maksudnya semacam itu. Dan kebijakan ini pun semangatnya sampai saat ini juga ditembus pemerintah era Jokowi ini. Digunakan ya. Iya, digunakan juga meskipun sebutannya bukan ini. Sebutannya adalah? Ya, sebutannya pemerintah dengan berbagai paket kebijakan itu perizinan, misalkan mempermudah perizinan. Jokowi kan itu selalu menekankan ini. Padahal sebetulnya sama aja ya. Intinya substansinya sama. Ya, betul. Semangatnya sama. Intinya. Ya ini, jadi harapan dengan tujuan ini mengundang peran serta lebih besar kalangan swasta, merangsang investasi asing. Ini memang kita sangat membutuhkan sampai saat ini pun. Dan menekan high cost ekonomi. Ekonomi biaya tinggi. Tahun 84 kita pernah berhasil ini swasembada beras. Tahun 86 ada devaluasi lagi ini ya seperti tadi. Devaluasi lagi ya. Jadi rupiah turun lagi. Ya, cara periodik memang sering melakukan devaluasi. Ini pada masa pelita 4. Ya. Tahun 89 sampai tahun 84 sampai 89. Sampai 89. Nah, kemudian kita masuk ke pelita 5. Pelita 5. Ya, ini akhir dari PJP 1 yaitu pelita 5 tahun 89 sampai 94. Sampai 94 ya. Jadi 25 tahun pertama ini sampai tahun 94 ini. Nah ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi 6,7%, deregulasi debirokrasi dilanjutkan ya pada masa ini. Kemudian ekspor non migas meningkat pesat. Nah Indonesia masuk jajaran negara industri baru, NICS. Ini kepanjangan dari Newly Industrialized Countries. Jadi Indonesia masuk nggih? Ya, negara industri baru. Disebut sebagai macan Asia pada waktu itu jadi ini sebabnya ya. Ya. Macan Asia bersama yang sudah lebih dulu ya Jepang, Korea, Singapura itu. Itu pada pelita 5. Pelita 5. Nah, ini akhir dari PJP 1 ini tahun 94. Karena PJP 1 itu per 25 tahun ya. Jadi tahun 69 sampai 94. Sampai 94. Jadi kalau PJP jangka panjang terus dibagi dalam jangka menengah ini 5 tahun. Terus jangka pendeknya itu melalui APBN. Per tahunan. Ya, itu APBN kan untuk berlaku 1 tahun. Kemudian ya dengan demikian ini kesimpulan secara umum selama masa Orde Baru. Kesimpulan dari pada saat Orde Baru. Ya, inflasi terkendali. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun kan hampir tinggi. Hampir 7% ya. Termasuk tinggi. Pendapatan per kapita mencapai $770 tahun 94. Saat ini pendapatan per kapita kita sudah hampir $4.000 per kapitanya ya. Per kapita hampir 4.000 itu kalau dengan kurs
rupiah? 14.000 rupiah, tinggal dikalikan aja 14.000 kali 4.000 tadi. Jadi mungkin sudah hampir mendekati 50 juta. Ini per tahun ini. Per tahun per tahun. Kalau per bulan tinggal dibagi 12. 12 lagi. Ya, dibagi 12. Ya ini. Struktur perekonomian lebih kokoh ya dan seimbang pada saat Orde Baru itu. Ini. Jumlah penduduk miskin berkurang. Dari tahun 1970 itu ada 70 juta orang atau 60% dari total penduduk. Kemudian tahun 93 sudah menjadi 25,9 menurun juta. Drastis ya Pak ya, ya pada saat 13%. itu. Iya, oke. Saat ini pun kalau secara persentase pada angka 11%. 11%. Ya, jadi sudah menurun lagi. Menurun lagi. Ya. Oke. Ya, ini masa Orde Baru ini ya. Gambaran yang terjadi perekonomian Indonesia di pada masa Orde Baru ya Pak. Ya, benar. Ya. Kemudian kita ke pemerintahan transisi. Nah, ini transisi ini cuma kurang lebih 1 tahun ya. Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Benar. Ini pada saat habis pelengserannya Pak Presiden Soeharto waktu itu ya. Ya, di masa Presiden Habibie kita. Jadi pada masa ini pemerintah lebih disibukkan pada persiapan pemilu pada waktu itu. Sehingga belum banyak bisa dicatat. Iya. Ya, kemudian karena terlalu singkat juga ya, 98 sampai 99 ini terlalu singkat. Ya. Terus ini pada masa ini karena tahun 97 itu sudah di krisis, maka pertumbuhan ekonomi juga negatif. Yang awalnya 6,8% rata-rata ya selama kemudian negatif. Ya, negatif. Ya. Kemudian ini pada masa transisi ya, gambaran pada masa transisi. Kemudian kita ke pasca reformasi. Jadi ini mulai Presiden Gus Dur. Gus Dur dulu ya. Gus Dur. Setelah Habibie kan Gus Dur dulu ya. Kan waktu itu masih dipilih MPR, Gus Dur. Jadi waktu setelah Presiden Habibie, pemilihan presiden itu oleh MPR ya Pak. Iya. Kemudian yang dipilih MPR, yang terpilih Gus Dur dengan wakilnya Megawati. Ya, ini pertumbuhan ekonomi mulai positif. Walaupun masih tidak jauh dari masih kecil, tidak jauh dari 0, mungkin 0, sekian persen gitulah, belum mencapai 1%. Tahun 2000 mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh mencapai 5%. Ya, ini masa Gus Dur dan Presiden Megawati. Ya, pada waktu itu juga sempat terjadi konflik politik dan sosial di awal-awal tahun 2000 ini. Ya, masih pasca reformasi ya. Ya, benar, berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Masih belum stabil mungkin ya. Politik, suasana politik dan sebagainya itu masih belum stabil, Pak. Ya, benar. Kemudian ini masih Gus Dur dan Megawati, ini indikasi yang lain. Ini IHSG yang merosot dan seterusnya. Jadi IHS itu indeks harga saham gabungan. Jadi mencerminkan kepercayaan publik terhadap perekonomian. Ya. Kemudian nilai tukar yang merosot drastis terus berulang ini. Inflasi menembus 2 digit. Ya. Cadangan devisa pun turun. Ya. Setelah itu masuk ke perekonomian eranya Pak Presiden SBY. SBY menjabat presiden sejak tahun 2004. 2004 sampai 2014. Periode ya, 10 tahun. Betul, dua periode 2004 sampai 2014. Nah, ini mungkin lahirnya mahasiswa kita ini di periode SBY. Ya, ini SBY. Ini ya. Nah, ini sebagai pemerintahan yang baru membawa harapan ya seperti biasa ya. Waktu itu pernah menaikkan harga BBM yang cukup tinggi yang berpengaruh terhadap laju inflasi, kemudian terjadi perbaikan beberapa indikator ekonomi makro. Ini ya, ini sekilas pemerintahan SBY, ini masih SBY ini. Jadi di pemerintahan SBY ini sebetulnya gambarannya lebih ke arah perekonomian Indonesia membaik atau membaik ya? Ya membaik. Ya kadang suatu ketika juga akan mengalami penurunan. Jadi juga dalam masanya SBY itu masih pasang surut nih? Iya, pasang surut juga. Ya ini beberapa critical point ya yang atau indikasi yang bisa dilihat. Melemahnya nilai tukar, inflasi yang masih terus menaik ya. Peningkatan defisit transaksi berjalan, cadangan devisa menurun. Besarnya utang luar negeri swasta ya ini. Swasta masih meningkat sampai saat ini. Detik ini. Ya. Memburuknya indikator makro juga ya? Ya. Oke. Berarti memang perjalanannya pada era SBY ini juga masih ini ya, pasang surut itu tadi ya. Ya.
Ya, pada kemudian masuk pemerintahan Jokowi pun juga kondisi secara umum juga tidak jauh berbeda. Masih mengalami pasang surut juga. Apalagi saat ini di masa pandemi ini perekonomian juga mengalami kelesuan, mengalami kontraksi istilahnya. Jadi pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Bahkan bisa dikhawatirkan stagnan nanti pertumbuhan ekonomi. Ini kemudian terakhir saya akan menunjukkan data ekonomi yang lebih baru ya. Jadi nanti pada mata kuliah perekonomian Indonesia ini kita akan melihat data-data. Ya, kalau data kan kita bisa update karena data kan terus pasang surut terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Tapi kalau hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun itu kadang perubahannya belum banyak. Belum banyak ya. Nah, ini PDB hampir 11.500 triliun sekian dan seterusnya ini. ADHB itu atas dasar harga berlaku, ADHK atas dasar harga konstan. Harga tetap. Ya. Ini secara besar data ekonomi di tahun 2015 ya Pak? Ya, itu sudah masa Jokowi ini, masa pemerintahan Jokowi. Yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, tadi PDB pendapatan per kapita kan hampir waktu itu 3.377,1 US dollar. Atau dalam per tahun itu ya, atau 45 juta, 45,2 juta. Ya mungkin kalau saat itu sudah tadi saya baca terakhir 50 itu tadi ya. 3.800. 3.800. Belum sampai 4.000. US dollarnya per 3.800. Ya. Jadi nanti diperkirakan prediksi tahun 2045, kebetulan saya baru baca tadi, itu Indonesia PDB Indonesia itu akan masuk 5 besar dunia. Tahun 2045 tapi. 45. Ya, masih lama ya. Tepat 1 abad Republik Indonesia. Jadi nanti negara Asia itu akan mendominasi perekonomian dunia. Terutama pada saatnya nanti. Ya, terutama nanti nomor 1 itu Cina. Jadi masa emasnya di sana ya, Pak. Tahun 2045 itu 45. Kita akan masuk 5 besar dalam PDB itu tapi. Dalam PDB-nya ya. Nilai PDB-nya. Ya, apa itu PDB nanti di materi ketiga. Jadi apa itu? Next to know dulu PDB itu apa? Ya, PDB nanti apa bedanya dengan PNB? Nah, nanti di materi ketiga tentang pendapatan nasional. Ya, ini sebagai gambaran dulu. Dicerna dulu ya Pak. Nanti akan ada PDB, ada pendapatan per kapita. Ada PDB. Nanti bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi, menghitung angkatan kerja, ya itu ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya ya Pak ya. Oke, mantap sekali. Biar kita juga paham perkembangannya. Biar kita juga paham bahwa perekonomian Indonesia itu akan seperti apa sih, kita juga harus tahu ya Pak. Nah, gitu. Ya. Ini data uang luar negeri juga. Ini utang luar negeri sampai 2019. Ini. Dan itu terus bertambah ya Pak ya. Iya. Pengaruhnya terhadap apa? Nanti mungkin akan di pertemuan berikutnya juga ada membahas tentang itu ya Pak ya. Kalau utang itu pengaruh terhadap neraca pembayaran, dan juga terhadap nilai rupiah tadi, terhadap kurs dolar terhadap dolar ya. Terutama terhadap dolar. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan pertama. Cukup gambarannya cukup banyak sekali ini yang kita dapatkan. Tenang mahasiswa yang mau akan bertanya, karena nanti ada grup WA-nya, silahkan tanyakan langsung, nanti akan dikelola oleh Pak Moko juga. Bisa dijawab langsung di grup WA-nya, tapi juga akan dipodcastkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan kita akan jawab kembali, sehingga biar lebih mantap pemahaman kita terhadap perekonomian Indonesia. Oke, cukup sampai di sini pertemuan pertama ini terbagi menjadi 2 sesi. Terima kasih Pak Moko. Kita akan jumpa di pertemuan kedua di minggu depan. Gitu. Terima kasih mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.